Rias, kita sudah siap, Rias? Sudah live di Facebook? Tunggu dulu sebentar, Pak. Oke, kita tunggu. Iya, iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bergabung pada kesempatan kali ini. Insya Allah acara kita hari ini bertajuk seri diskusi metode penelitian yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Ahmad Daryanto. Beliau adalah Associate Professor di Lancaster University. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Daryanto yang sudah bersedia memenuhi undangan kita, kolaborasi antara
HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, bersama-sama dengan SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, juga Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Yayan Sorong, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsas Muhammadiyah Sorong. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang bergabung di tengah kesibukan kita masing-masing. Saya tidak akan memperkenalkan secara khusus narasumber kita. Profilnya ada di kolom Zoom room chat kita. Beliau adalah putra Indonesia yang sekarang ini berada di Lancaster University menjadi Associate Professor di diaspora, orang-orang Indonesia yang turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tanpa berpanjang kata, saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Daryanto. Pada sesi pertama beliau akan menyampaikan paparannya, mengantar diskusi kita. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti saudara-saudari boleh raise hand, boleh juga mengetikkan pertanyaannya di kolom Zoom room chat. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan kepada Bapak Dr. Ahmad Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak Ismail dan terima kasih juga sudah mohon kawan-kawan yang baru bergabung mohon di mute mikrofonnya untuk memudahkan kita berdiskusi. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak Ahmad. Mungkin saya langsung share slide saja ya. Bisa nggak saya buat co-host sebentar. Ya. Moderator mungkin bisa mute yang partisipan yang belum. Oke, sudah. Background noise-nya masih kencang sekali, Pak Ismail. Iya, saya sudah unmute all. Nanti Mas Ahmad tinggal itu mengaktifkan. Ya? Oke, silahkan. Iya. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan. Iya, ya ini judul presentasi saya, ya mungkin kuliah 1 jam, jadi saya persiapkan ini sekitar mungkin presentasi 30 atau 40 menit, ya, belum tahu juga. Kita lihat saja nanti. Judulnya Thinking Like Education Researcher atau Thinking Like a Researcher. Karena ini saya tahu audiensnya pendidikan mahasiswa, sebagian besar mahasiswa pendidikan matematika ya. Ya, dengan titik berat kepada education ya. Jadi saya bagi judul Thinking Like Education Researcher atau TLR. Nanti kalau matematik saja udah itu basic science, tapi kalau udah ada education di situ itu udah menyinggung ke dunia social science. Ini sedikit tentang saya, mungkin juga Mas Ismail tadi sudah memberikan link ke Google website, ya bisa juga dilihat di Google website. Saya sekarang bekerja di Lancaster University dari tahun 2010. Nah, sekarang saya senior lecturer atau associate professor in marketing. Ini menarik juga ini karena saya di marketing, tapi selama saya berkarir, utamanya mata kuliah yang saya ajarkan itu lebih kepada riset metode. Nanti saya jelaskan. Ini pendidikan saya, S1-nya dulu di ITB, Teknik Lingkungan, nah, S2-nya Matematik dari Twente University Belanda, kemudian S3-nya Marketing
dari Maastricht University Netherlands. Jadi S1, S2, S3-nya beda-beda. Ini kalau ada kesempatan umur lagi, mungkin saya ngambil S3 di education kali. Jadi nambah lagi. Secara general, riset interest saya itu di consumer behavior dan di quantitative methods. Kemudian external roles, saya punya external role sebagai visiting professor di Beijing Foreign Studies University, China. Ya, sebelum COVID, saya 2 kali tiap tahun ke China di sana, ngasih seminar kepada fakulti, dosen-dosen di sana. Kemudian sebagai external examiner at Imperial College London, external examiner ini fungsinya itu untuk sebagai quality control, jadi soal ujian, kelulusan dari Imperial dirundingkan sama external examiner. Ini ada 2 website saya di slide, di website resmi dari Lancaster sendiri, kemudian di Google site. Catatan untuk presentasi ini, saya cenderung lebih suka question and answer, itu di akhir presentasi. Kemudian juga selama presentasi ini Anda akan diberikan quiz, question. Jadi saya minta ada sedikit interaksi antara presenter dengan audiens. Jadi slide-nya ini berbahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa dimengerti, tapi saya berusaha mentranslate-nya ke bahasa Indonesia juga selama presentasi. Berikut outline dari presentasi saya. Yang pertama, what about TLA? Ada apa sih dengan thinking like a researcher? Apa itu? Kenapa kita harus butuh thinking like a researcher? Kemudian poin ketiga, apakah ada hubungan antara TLA dan critical thinking? Kemudian kita berusaha mengerti the language of research. Apa itu notion di social science research atau education research, terutama riset yang menggunakan metode kuantitatif dengan survei. Jadi itu spesialisasi saya dengan survey based method. Kemudian saya akan berusaha menjelaskan tentang 2 fundamental diagram di riset. Saya juga akan memberikan contoh-contoh di konteks pendidikan, riset di pendidikan. Kemudian ways to improve TLA, cara-cara untuk mengimprove, memperbaiki thinking like a researcher. Kemudian how to pitch your research, common mistake, kesalahan-kesalahan umum yang dibikin oleh researcher, terutama di Indonesia, dalam mempresentasikan risetnya, terutama dengan target riset adalah international audience atau international journal. Ya, tips on writing an essay article, yang ini ya mungkin tergantung waktu. Kemudian ada exercise. Ya, exercise embedded di dalam presentasi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau menjelaskan teaching role. Jadi tugas utama saya sebagai dosen di sektor pendidikan. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengampu mata kuliah quantitative research method dari jenjang S1, S2, dan S3. Jadi semua mahasiswa PhD di management school yang mengambil mata kuliah quantitative research method, ya pasti ketemu dengan mata kuliah saya. Yang hal yang paling utama dan menarik di segi pengajaran matematik ini adalah ketika saya mengenalkan atau membuat mata kuliah baru, tetapi tidak masuk dalam kredit, jadi sebagai mata kuliah penunjang yang wajib diambil oleh semua mahasiswa tingkat 1 di marketing adalah numerasi and statistik untuk tahun pertama. Jadi basic numerasi and statistik. Jadi Anda lihat di slide ada bukunya yang harus mereka pelajari, basic numerasi and statistik. Ini bukan buku saya, tapi saya compile dari resources dari buku yang sudah ada. Kemudian kita bekerja sama dengan penerbit, karena penerbit bisa menyediakan platform untuk mahasiswa untuk belajar
dan mengerjakan soal-soal. Penerbit yang kita pakai adalah di sini Pearson Publisher. Ini flyer dari Pearson yang menulis testimoni tentang penggunaan matematika dasar di marketing. Kita menggunakan platform dari Pearson MyMathLab Global. Program ini dimulai dari tahun 2014 selama 1 tahun. Tiap tahun mahasiswa di marketing belajar numerasi on basic statistik. Kenapa ini kita berikan ke mahasiswa marketing? Karena kebanyakan asumsi umum dari para mahasiswa adalah marketing yang bahasa Indonesia pemasaran itu jauh dari angka. Dan ketika mereka memasuki tahun kedua, mereka harus mengambil mata kuliah marketing research yang utamanya isinya adalah statistik. Mereka pada kaget. Kok seperti ini marketing banyak angka-angkanya, apalagi jurnal-jurnal marketing yang kuantitatif itu banyak sekali dan mungkin tidak bisa diakses sama mereka kalau tidak punya engagement dengan angka-angka. Jadi di mata kuliah ini ada 2 bagian. Yang pertama tentang numerasi untuk semester pertama. Kemudian yang bagian kedua basic statistics. Jadi mereka tiap minggu harus mengerjakan homework dan tes melalui online learning platform. Dan untuk kelulusan mereka harus bisa meraih skor 40%. Supaya bisa lulus. Walaupun mata kuliah ini tidak ada kreditnya, jadi cuma pass atau fail sebagai penunjang. Now, kita bahas inti dari presentasi kali ini. What about thinking? Apa itu thinking? Jadi, menurut para ahli atau klaim ini, not everyone knows how to think. Tidak semua orang bisa tahu bagaimana caranya berpikir. Gitu. Kata Henry Ford, thinking is the hardest work, which is the probably reason why so few engage in it. Jadi berpikir ini pekerjaan yang paling sulit. Makanya sangat sedikit sekali orang yang berpikir, kata Henry Ford. Kemudian kata salah seorang psikologis yang terkenal, William James, tahun 1860, dia bilang, banyak orang, a great many people think they are thinking, berpikir bahwa mereka berpikir. Jadi banyak orang beranggapan mereka itu sedang berpikir. Tetapi, they are actually rearranging their prejudice. Mereka sebetulnya cuma mengarrange, cuma menyusun prasangka aja. Jadi bukan berpikir, tapi mereka menyangka mereka berpikir. Kemudian saya mencoba mencari quote yang kira-kira sama dari peneliti Indonesia. Saya dapatkan dari webinar dari Bapak Profesor Iwan Jaya Aziz, diaspora Indonesia juga di Cornell University. Kata beliau, sebagai pendidik, kita nggak harusnya, we should not teach what to think, tetapi how to think. Jadi kita harus mengajarkan kepada para mahasiswa, anak didik kita, how to think yang paling utama daripada what to think. Itu menurut beliau. Jadi thinking ini sangat hal yang utama, apalagi untuk menjadi researcher atau pendidik di bidang education. What about TLR? So what gitu dengan thinking like a researcher? Thinking like a researcher ini bisa dianggap sebagai sebuah mindset, perspektif, atau bisa juga sebagai skill atau kepandaian. Kalau kita melihat TLR sebagai skill, itu artinya it can be learned, karena skill bisa dipelajari. Kalau skill bisa dipelajari, tentu aja skill, untuk mempelajari skill itu takes time, butuh waktu. Ada yang namanya 10.000 hours rule for a mastery. Ada namanya 10 jam terbang untuk mencapai sebuah mastery. Jadi kalau kurang dari itu, kata mereka, mungkin nggak akan mencapai mastery. Rule ini pertama kali muncul di paper by Erikson, psychologist, pada tahun 1993. Kalau kita
terjemahkan 10 jam ini adalah 20 jam praktis setiap minggu selama 10 tahun. Jadi kalau misalnya Anda belajar kalkulus, belajar 20 jam tiap minggu selama 10 tahun, dan katanya dalam 10 tahun itu bisa mastery kalkulus. Rule of thumb ini 10.000 jam terbang ini dipopulerkan oleh seorang penulis sains populer yang terkenal, Malcolm Gladwell, di dalam bukunya Outliers. Nah, ini kalau ada sempat baca bukunya, baca, sangat menarik. Di situ ada cerita tentang orang yang mempunyai IQ tertinggi di dunia, yang kerjanya kata di dalam buku itu sebagai penjaga bar ujung-ujungnya, karena tidak melakukan kaidah 10 jam terbang itu, jadi tidak fokus. Ini bisa kita lihat dari contoh-contoh orang-orang yang sukses di bidang olahraga, sains, atau musik. Contohnya nih Michael Jordan. Michael Jordan untuk mencapai sebuah mastery, dia praktis. He spent the entire summer doing 2 practice session a day, 6 days a week, shooting at least 500 jump shots in each practice. So that is more than 6,000 practice shot each week. 6.000 melakukan shooting, basketball shooting every week untuk mencapai 10 jam. Kemudian di bidang catur, chess, kita lihat banyak ya anak-anak yang meraih gelar Grand Master di usia muda. Tapi sebetulnya kalau kita trace dari mulai mereka belajar itu masuk dalam rentang waktu 10 tahun. Mereka mungkin mulainya dari umur 5 atau 6, kemudian umur 11, 12 tahun menjadi Grand Master. Kemudian nanti ada exercise yang berhubungan dengan penggunaan chess di dalam bidang education, di salah satu exercise di slide saya ini. What about TLR? Salah satu karakteristik dari thinking like researcher ini adalah karena kita lihat TLR ini sebagai sebuah skill, itu membutuhkan deliberate practice. Praktis yang disengajakan, deliberate mungkin artinya bahasa Indonesia disengajakan. Jadi praktis yang disengajakan secara definisi ini diberikan oleh Erikson pada tahun 1993, activities that have been specially designed to improve the current level of performance. Jadi aktivitas yang didesain khusus untuk memperbaiki performance saat ini. Jadi untuk mengimprove performance itu artinya daily practice ini harus fokus dan spesifik. Jadi itu bukan general, harus kalau bisa harus fokus dan spesifik untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita punyai. Misalnya lemah kita dalam algebra, lemah dalam geometri, atau lemah dalam memahami psikologi anak didik gitu. Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk artinya bahasa Indonesianya mengenali kelemahan-kelemahan yang kita punya. Kalau kita nggak tahu kelemahan, jadi deliberate practice tidak akan berjalan. Akibatnya karena ini deliberate practice, kita tidak mengharapkan itu sangat menyenangkan. Nggak menyenangkan karena aktivitas yang berhubungan dengan deliberate practice itu sangat repetitif. Sangat berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh Michael Jordan tadi, 6.000 tembakan shooting selama 1 minggu kan tidak selamanya menyenangkan, atau mengerjakan kalkulus latihannya tiap minggu ya hal yang sama, cuma beda-beda macam soalnya kan tidak menyenangkan. Ini harus dipahami karena tidak menyenangkan. Yang kebanyakan orang karena tidak menyenangkan mereka putus di tengah jalan. Itu yang menjadi kendala besar untuk mencapai memenuhi target deliberate practice tadi. Karena motivasi untuk melakukan deliberate practice ini adalah untuk mengimprove performance. Ini contoh bagi mahasiswa yang ingin baca jurnal internasional, mungkin awalnya kesulitan, ada bahasa Inggrisnya, mungkin bisa men-set goal adalah untuk understand all words written in academic article, and then able to summarize main ideas in article.
Kemudian ciri yang berikutnya adalah untuk deliberate practice adalah Anda harus membuat sebuah rutinitas atau repertoire yang jelas setiap minggu atau setiap 2 minggu, misalnya setiap minggu harus baca satu artikel. Kemudian avoid distraction, misalnya jangan kebanyakan baca WhatsApp kalau working on your goal, karena itu distraction. Jadi misalnya kalau bilang ke diri sendiri 1 jam ingin belajar tools ini, belajar algebra atau belajar ini, semuanya disingkirkan kecuali materi-materi yang berhubungan dengan goal yang ingin dipenuhi. Kemudian setelah kita men-set regular practice, ada repertoire, itu tidak semata-mata mastery akan bisa dicapai kalau tidak ada namanya feedback. Jadi deliberate practice itu juga membutuhkan sebuah feedback. Kita harus mendapatkan feedback. Contohnya kalau kita belajar algebra, kita jawab soal, kalau kita nggak tahu itu yang betul, ya kita nggak akan pernah tahu. Ada noise, Pak Ismail? Ada noise? Sebentar, saya unmute all kembali. Ya. Oke. Unmute. Request and appreciate feedback. Feedback ini bisa didapatkan dari teman, bisa didapatkan dari kolega. Yang kita lihat dari feedback ini adalah feedback yang spesifik. Jadi bukan feedback yang general, spesifiknya di mana. Misalnya kalau kita belajar matematik, spesifiknya adalah kita nggak bisa menyelesaikan integral lipat 2 gitu. Jadi harus feedback yang jelas. Kesulitannya di mana misalnya. Jadi bukan feedback yang memuji-muji kita, karena itu tidak akan menolong untuk memperbaiki performance. Kemudian sebagai penerima feedback, kita sebagai penerima feedback juga harus menghargai feedback. Jadi feedback itu is about your ideas, dan bukan tentang your personality. Jadi ini harus dicapkan betul-betul kalau kita menerima feedback. Jadi jangan dibawa ke hati kalau itu masalah perbaikan performance. Jadi bukan masalah personality. Ini ada contoh-contoh why do we need to think like a social science researchers. Ini contoh pribadi ini, to absorb, untuk mengabsorb atau mentranslate idea dari lingkungan. Jadi kita sebagai pendidik, kita lihat dari kesulitan dari siswa, kita akan mempunyai ide bagaimana untuk mengatasi problem yang dialami siswa. Ini idea yang saya hasilkan ketika punya pengalaman waktu itu pulang ke kampung halaman, ketika saya di pantai lihat banyak orang waktu itu lagi Idul Fitri dan orang buang sampah sembarangan. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa orang buang sampah sembarangan ya? Apakah mereka ini penduduk asli kota itu atau pendatang atau bagaimana? Kelihatannya orang yang buang sampah juga tidak ada muka bersalah. Ini contoh sederhana yang kemudian setelah dipikirkan dengan teliti menjadi sebuah jurnal. Jadi jurnal. Waktu itu saya kembali ke UK, kebetulan co-author saya dari Beijing lagi tertarik juga dengan masalah hal yang sama, pro environmental behavior. Akhirnya kita nulis sebuah paper. Tentu saja papernya tidak tentang spesifik tentang perilaku penduduk yang di kota yang waktu itu di Kota Padang yang saya temui saat itu, tapi lebih general. Jadi kemampuan untuk mengabstraksi dari masalah konkret ke lebih general lagi. Jadi itulah kegunaannya untuk bisa berpikir kritis, untuk absorb and translate ideas from sounding. Sebagai pendidik, idea from classroom misalnya. Contoh yang lain lagi, ini technical paper. Technical paper baru terbit tahun ini juga, awal tahun ini saya nulis software program di SPSS pakai sintaks. Sintaksnya mirip-mirip program di Fortran. Fortran mungkin belum ada yang
belum kenal Fortran atau apa. Jadi kalau sintaks di SPSS itu mirip-mirip sintaks di Fortran. Ini idenya didapat dari membaca paper, jadi bukan dari hal yang seperti yang contoh pertama tadi dari interaksi sosial, tapi lebih interaksi dengan jurnal-jurnal keilmuan di bidang kita sendiri yang bisa juga menghasilkan sebuah karya yang menghasilkan gap di literature. Why do we need critical thinking or thinking like social science researchers in general untuk to deal with complex problem situation, untuk berhadapan atau mengelola mempelajari problem-problem sosial education yang kompleks dan suatu situasi yang kompleks. Gimana tujuan kita adalah untuk mengerti permasalahan tersebut. So everything should be made as simple as possible, but not simpler. Kata Einstein, sesuatu itu harus dibuat simple, sesimpel mungkin, tetapi tidak lebih simple. Ada yang namanya Occam's razor, the law of parsimony, yang baik sekali untuk kita ketahui bahwa menurut law of parsimony ini, pilihlah model yang simple daripada model yang sangat sulit jika model itu menghasilkan hal yang sama. Misalnya jika Anda membuat model untuk mempelajari bagaimana supaya siswa bisa belajar online, engage dengan online environment, what are the significant factors? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk bisa engage di online learning misalnya, apalagi dalam konteks mathematics. Kemudian adalah yang kedua, why do we need to think like social science researchers or researchers in general untuk berdeal dengan untuk menghandle tsunamis of information better. Jadi kita ini sekarang banyak dikepung, banyak diserbu oleh informasi-informasi dari berbagai sumber, dari internet, dari WhatsApp, Facebook, Instagram, belum koran lagi kan. Jadi ini mengharuskan kita menjadi selective recipient, penerima yang selektif. Jadi itu tidak mengambil hal berita-berita tanpa mengkritisinya. Nah, karena kalau nggak dikritisi ini bisa jadi hoax, bisa jadi viral. Jadi kalau ini diviralkan oleh para mahasiswa, ya sangat disayangkan sekali karena ini calon-calon akademisi, calon-calon pemimpin ya, tidak serta-merta menerima informasi kemudian menyebarkannya ke mana-mana tanpa ditelaah lebih dulu. Ini jadi fitnah kan? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, ini arti konkret di zaman informasi sekarang ini. Apakah hubungan TLR dan critical thinking? Jadi critical thinking ini sebetulnya a nutshell. Jadi nutshell dari thinking like a researcher. Jadi fondasinya itu thinking like a researcher ini adalah critical thinking. Karena hubungannya ini timbal balik. Jadi thinking like a researcher, kita kritis sebagai researcher dengan fondasi critical thinking. Critical thinking ini bisa menurture dalam dua arah. Jadi TLR bisa mempengaruhi thinking like a researcher, critical thinking juga mempengaruhi TLR. Jadi reciprocal. Next, saya ini ada sekarang bisa di unmute ini, ada exercise ini. Saya minta para mahasiswa semua membaca soal ini, mungkin 1 menit aja. Tugas Anda adalah identify ambiguous word, identifikasi kata-kata yang membingungkan atau memancing pertanyaan dari artikel ini. Ini artikel ini saya ambil secara random di internet. Kemudian jelaskan why are they ambiguous. Jadi kalau bisa ada 1 atau 2 volunteer yang berani mengerjakan quiz ini. Ya, saya tunggu ya, satu less than 1 minute. Okay. You can read it. Anda bisa baca pelan-pelan.
Silahkan dibaca. Akan sangat bagus kalau ada satu atau dua volunteer. Minta tolong host diaktifkan mic-nya bagi yang raise hand setelah dibaca sesuai dengan instruksi tadi. Silakan, mohon bantuan host untuk diaktifkan mic-nya. Ayo, yang volunteer, silakan siapa yang mau memberi jawaban. Akan bagus sekali kalau satu atau dua dari kita yang memberi jawaban atas pertanyaan kuis ini. Jadi pertanyaannya ada dua, identify ambiguous words, lalu kemudian and why are they ambiguous? Ya, jadi dari kalimat yang ada 3 paragraf di slide ini yang silahkan dibaca 1 menit. Ya, dari situ kemudian ada yang mau menjadi volunteer. Ya, silakan host diaktifkan mic-nya, ada Wahba, lalu kemudian setelah Wahba kemudian Nur Fadila. Silakan Wahba, kemudian Nur Fadila. Ya. Saya bisa ikutan. Halo. Ikutan bisa, Pak? Sebentar, ada tadi yang suara itu host, silakan diaktifkan mic-nya tadi. Siapa tadi yang? Saya Endang. Oh, Endang. Oh, silakan Endang. Iya, saya baca teks yang ada di slide ini yang menjelaskan yang ambigu ya. Di sini yang ambigu kata-katanya adalah di mana di bab teks paragraf yang ketiga itu berdasarkan Permendikbud nomor 51 2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan berdasarkan desa kelurahan gitu ya. Padahal di bab di paragraf 1 itu dijelaskan adalah berdasarkan jarak radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Itu mungkin yang ambigunya ya. Jadi bingung karena nggak mungkin dalam satu kelurahan tempat tinggal siswa itu ada di kelurahan terus mungkin di pinggirnya, mungkin jauh ya lokasinya kan nggak sama dengan di DKI ya. Mungkin saja bisa di daerah pedalaman yang mungkin berbukit-bukit atau bagaimana yang sangat ambigu di sini. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Iya. Ada satu lagi, terima kasih Mbak Endang atau Ibu Endang. Nah, kalau enggak, kita lanjut saja Pak Ismail kalau pada masih malu-malu. Oke, kalau masih ada silakan raise hand. Kalau belum ada lagi silakan dilanjut Pak Ahmad. Iya. Ini ada feedback ya. Ini seperti yang saya sebut tadi di sebelumnya di atas. Feedback ini ada solusi. Nah, ini menurut saya ya. Jadi bisa jadi ini nggak komplit. Malah Ibu Endang tadi juga mempunyai usul yang sangat bagus tadi. Ini ada kata-kata yang saya temui. Yang pertama dari paragraf pertama, radius terdekat. Radius terdekat ini nomor 4, ini match up. Ini di match up dengan based on which measurement Google Map. Jadi kalau radius terdekat ini menurut siapa? Apakah menurut Google Map radius terdekatnya kan? Jadi tidak dijelaskan di sini. Nah, ini sebetulnya soal ini kan you match up the words on the left with the words in bold on the right. Jadi tapi kita diskusikan aja. Yang kemudian yang paragraf kedua, peserta didik bisa memiliki opsi maksimal 3 sekolah dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot
siswa dan berada dalam wilayah zonasi tersebut. Nah, masalahnya ada yang ketiga nih, gimana kalau slotnya sudah penuh? Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa? Jadi ini memancing pertanyaan kalau kita mau berpikir kritis. Kemudian paragraf berikutnya yang ketiga, berdasarkan Permendikbud, seleksi calon peserta baru dilakukan dengan berputuskan jarak tempat tinggal terdekat. Nah, kemudian yang ambigu, yang membingungkan, yang memancing pertanyaan adalah jarak tempuh. Ini jarak tempuh ini dari kantor desa kelurahan menuju sekolah. Ini jarak tempuhnya menurut pakai apa? Apakah pakai sepeda, pakai mobil, atau jalan kaki? Ini kan tidak dijelaskan di sini. Kemudian yang pertama ini jika jarak tempat tinggal sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih dahulu, lebih awal. Ini apakah ini fair gitu ya? Karena bisa jadi mereka tidak bisa mendaftar karena sakit atau ada halangan yang sangat penting sekali yang tidak bisa dilakukan. Misalnya ya. Ini ya hal-hal kata-kata yang ambigu. Ini teks analisis ini bisa membantu kita dalam membangun critical thinking. Jadi mungkin setelah presentasi ini Anda cari teks atau di koran atau di artikel, coba baca pelan-pelan, kemudian bisa digarisbawahi kata-kata yang ambigu, kemudian ya berusaha membuat pertanyaan sendiri kenapa ini ambigu dan segala macam. Kalau latihan ini terus dilakukan ya mudah-mudahan critical thinking-nya bisa diperbaiki lagi dengan lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua ini berbahasa Inggris. Ya. Dari awal tadi saya sempat menyinggung tentang chess ya. Nah, tahu kan chess catur ya kan? Ya. Di dunia pendidikan banyak sekali artikel tentang chess karena chess ini dipakai sebagai media untuk dalam penelitian artificial intelligence. Kemudian beberapa waktu yang lalu Google memperkenalkan artificial intelligence algoritma mereka dan salah satu media untuk menguji algoritma mereka adalah dengan chess. Nah, ini dari real artikel ini saya copy paste. Pertanyaan yang sama. Ini quiz juga sebetulnya. What question can you ask of this abstract? And the hint petunjuk, you could first identify the keywords in the text that might stimulate your thinking. Jadi coba baca ini di konteks pendidikan. Mungkin 1 menit atau 2 menit. Silakan baca, kemudian kita diskusikan abstrak ini. Ya, jika ada yang bersedia menjadi volunteer untuk menjawab di kuis kali ini, silahkan. Boleh raise hand, nanti host akan mengaktifkan mic-nya. Maaf Pak. Silahkan Mbak Endang. Mungkin saya sendiri termasuknya ya. Bahasa Inggrisnya kurang begitu paham ya. Mungkin diambil intisarinya dulu Pak Ahmad. Jadi kita bisa ngambil bagian-bagian yang nggak jelas gitu. Maaf sebelumnya. Iya. Ya nanti karena ini teks ya, jadi sebetulnya memang harus bisa membaca teks ini dalam berbahasa Inggris karena ini dari jurnal berbahasa Inggris. Jadi intisari ini adalah ada perdebatan apakah memberikan pelajaran chess kepada siswa dimasukkan ke dalam kurikulum ya. Di Eropa ini udah ada movement terhadap itu chess in school and communities. Jadi
ada dua pendapat, ada dua kubu. Katanya chess bisa memperbaiki tingkat penalaran dari siswa atau kemampuan matematikanya. Jadi diberikan chess. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa chess itu tidak semerta-merta skillnya bisa transferable, bisa ditransfer ke domain yang lain. Jadi perdebatan itu terus berlangsung sampai sekarang. Jadi termasuk salah satu riset aktif. Ya, mungkin teman-teman pendidikan matematika di Indonesia bisa mereplikasi penelitian ini. Penelitian eksperimennya sangat sederhana. Jadi mereka melakukan eksperimen. Jadi ada dua grup student, group of student. Jadi ada dua kelompok siswa umur dari 8 sampai 11 tahun. Jadi dibagi dua. Yang pertama itu dikasih materi chess. Di grup yang pertama itu experimental groups. Yang grup eksperimen yang lain, mereka itu tidak dikasih training terhadap chess. Itu sebagai kontrol. Jadi kalau di medicine ada yang dikasih obat, ada yang dikasih placebo. Jadi sama terminologinya. Ada yang treatment, ada yang kontrol. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, dua grup partisipan ini diberikan sebuah tes untuk mengukur mathematical ability-nya. Jadi yang penelitian ini menyatakan bahwa there is a strong, ada korelasi antara chess and math score. Jadi chess score, jadi ketika akhir dari eksperimen mereka disuruh mengerjakan soal tentang chess dan math, ada korelasinya. Dan mereka berpendapat bahwa there is strong correlation between chess and higher performance in maths in the experimental group compared with control. Jadi dibandingkan dengan siswa yang tidak diberikan chess tadi, anak-anak yang diberikan exposure terhadap chess mempunyai skor matematik yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bisa kritisi ini dari abstrak aja, ini kita bukan mengkritisi riset mereka, tapi inti dari exercise ini adalah untuk menstimulate merangsang berpikir kritis untuk lebih bisa mempelajari lagi lebih jauh apa yang mereka lakukan. Kalau ini menjadi kebiasaan, kita bisa mendeteksi kelemahan atau gap-gap yang ada di riset. Jadi ide dari situlah timbulnya sebuah ide. Jadi ide bukan kita tiba-tiba mikir jalan juga ingat, tapi ada exposure terhadap bidang yang tertentu. Sedikit intermezzo ya, ketika Newton menemukan teori gravitasi, itu bukan berarti Newton itu tiba-tiba menemukannya aja, walaupun dia dalam legendanya dia duduk di bawah pohon apel. Tapi sebelumnya Newton itu sudah mempelajari matematik dan fisika berapa tahun, puluhan tahun, 20 atau 30 tahun sebelumnya. Jadi dia tuh engage di bidangnya. Jadi dengan mempelajari teks-teks seperti ini bisa memberikan ide bahwa ada kesempatan ataupun itu yang bisa dilakukan. Ini menurut saya contoh hal yang bisa memancing tanda tanya gitu ya. Bukan berarti kita mengkritisi untuk menjatuhkan riset mereka, enggak, tapi lebih kepada memberikan kesempatan kita untuk mengenerate idea. Ini yang saya underline, just few studies prove that chess practice can enhance cognitive ability. Few studies ini harus memancing keinginan. Studies yang mana aja yang membuktikan bahwa chess practice can enhance cognitive ability. Ini satu hal. Few studies kita akan termotivasi untuk mempelajari study mana aja. Jadi bisa mempelajari artikel-artikel tersebut. Kemudian yang kalimat yang kemudian ada young pupils. Jadi metode chess ini bisa memperbaiki math performance untuk anak umur 8 sampai 11 tahun. Nah, ini juga bisa menjadi tanda tanya, bagaimana kalau eksperimen yang sama kita lakukan untuk anak umur di atas 11 tahun atau umur usia SMA atau SMU ya. Apakah hal yang sama bisa ditemukan? Nah, ini bisa jadi ide. Kemudian karena ini partisipannya dari Italia nggak salah, ini peneliti dari Italia. Gimana dengan Asian partisipan, dengan anak-anak Asia misalnya, apakah riset ini bisa di general ke across countries? Itu salah satu ya, ini hal-hal yang untuk bisa memberikan ide ya. Kemudian hal yang lain
yang saya underline adalah kata-kata eksperimental. 560, 560 student were divided into group. Eksperimennya tentang chess and online training. Jadi ini sebagai researcher kita akan menanyakan lebih jauh. Eksperimennya ini berapa jam satu minggu? Apa materi yang mereka ajarkan? Apakah materi penalaran atau materi lebih mengenalkan permainan itu sendiri? Kemudian hal yang terakhir ini ada satu lagi sebelum itu adalah short time practice. This result foster the hypothesis that even a short time practice ini sort of chess incident can be useful. Jadi praktis yang dalam waktu yang singkat saja sudah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan matematika. Tapi ini kan belum ada pembuktian kalau seandainya praktisnya bisa jadi dilamain gitu, di mungkin lebih dari 30 menit, 1 minggu, atau 1 jam, 2 jam ini bisa di generalisir lagi, bisa lebih digali lagi hal yang tentang short term practice ini. Kemudian hal yang menarik adalah apakah anak-anak yang diambil ini memang sudah bagus penalaran matematikanya di-compare dengan control group. Gimana dengan seleksi dari partisipan ke kontrol dan eksperimen? Jangan-jangan anak yang berusia yang di dalam eksperimen ini memang sudah bagus dari matematiknya, karena matematiknya yang mengimprove chess skill. Jadi ini hal yang perlu digali juga lebih jauh tentang selection. Jangan-jangan ada selection bias di sini. Karena anak-anak yang di eksperimen ternyata juga dari mereka sendiri sudah bagus kemampuan matematiknya. Jadi chess itu sebagai artefak aja. Jadi hasil yang kita lihat itu sebagai artefak aja karena ada selection bias. Ya, ini bikin ada yang tertarik untuk mendalami yang seperti ini. Bukan masalah chessnya aja, mungkin permainan yang lain atau hal yang lain atau metode yang lain. Idenya sangat simpel tapi mengadres permasalahan yang belum mendapat kesepakatan dari para ahli pendidikan. Slide berikutnya, the language of research. Ini lebih general. Di dalam dunia pendidikan atau dunia sosial yang memakai survey based research, ada yang disebut dengan namanya konsep atau construct. Kalau ini berusaha kita mempelajari language yang mereka lakukan, yang mereka pakai, yang di model-model pemodelan behavior. Baik kita diskusi dulu soal konsep. Konsep itu a generally accepted collection of meaning. Jadi collection of meaning or characteristic associated with certain event, object, or condition, situation, and behavior. Konsep itu general. Kayak kursi konsep, komputer itu konsep. Karena kita lihat kan konsep. Sedangkan konsep-konsep yang tidak bisa kita lihat itu dinamakan construct atau abstrak representasi dari sebuah konsep. Jadi contohnya student engagement itu construct karena kita nggak bisa lihat dengan serta-merta. Kemudian student motivation itu construct karena construct ini latent, tidak terlihat. Mathematical ability kita kecuali kalau kita ukur baru kita bisa mengetahui level dari mathematical ability dari siswa. Kemudian verbal ability, numerical ability, ini konstruk-konstruk di education yang sangat populer. Kemudian konstruk ini bisa dibagi dalam 2 hal yang besar, konstruk yang sangat abstrak kayak student satisfaction, kemudian konstruk yang konkret yang bisa diukur dengan hal-hal yang konkret, misalnya untuk mengukur student engagement, kita bisa mengukur attendance student, berapa kali misalnya mahasiswa datang ke kuliah kita, atau bisa nggak mahasiswa atau anak didik kita mengerti atau melafazkan tujuan dari pelajaran di mata kuliah atau pelajaran yang ibu bapak ampu sendiri. Kemudian setelah kita tahu itu konstruk, yang hal selanjutnya yang harus diperjelas adalah bagaimana kita mendefinisikannya dan bagaimana caranya mengukurnya ya. Itu dinamakan dengan operational definition. By definition, menurut American Psychological Association, operational definition is a description of something in terms of the operation, procedure, action, or processes by which it could be observed and measured. Ini sangat penting untuk mengerti
operational definition. Karena kadang-kala terjadi debate antara sesama researcher atau sesama pengajar karena hal yang mereka pikirkan di dalam diri masing-masing itu sangat berbeda. Misalnya ada dua tenaga pendidik yang berdebat soal engagement. Oh, student saya tidak engage. Oh, yang lain bilang student saya engage kok. Tapi dua individu yang berbeda ini membayangkan engagement yang lain sama sekali. Yang bagi individu A, engagement artinya bisa mengerjakan soal-soal, bisa mendapat nilai yang bagus, walaupun nggak pernah datang. Nah, bagi dia itu udah engage, walaupun secara fisik tidak engage, tapi mereka mengerjakan semua soal. Tapi yang lain bilang engagement itu harus enggak juga harus both. Jadi physical engagement juga, kemudian juga ada non physical engagement seperti ngerjain soal-soal tadi walaupun tidak ada di dalam kelas. Di dalam metode kuantitatif hal-hal seperti ini direpresentasikan atau di-capture oleh yang dinamakan dengan variabel. Itu sinonim dari construct. Jadi hal operational definition tadi kalau kita taruh di dalam equation itu disebut dengan variable. Tapi ini hubungan antara construct dengan variable ini bisa dilihat di sini. Hal yang terjadi dalam pikiran kita itu adalah hubungan antar construct. Tetapi ketika kita berhubungan dengan data, hal yang kita lihat adalah hubungan antara independent dan dependent variable. Misalnya construct A mempengaruhi construct B. Jadi construct B ini sebagai dependent, construct A sebagai independent. Tetapi ketika kita berhubungan dengan data, seperti yang saya sebut sebelumnya adalah kita melihat independent variable dan dependent variable. Ini bahasa empirisnya. Ada dua fundamental diagram yang menggunakan construct seperti ini yang sangat terkenal di dunia kuantitatif survey based method, baik itu misalnya di bidang saya sendiri marketing, education, accounting, sosiologi, psikologi. Diagram yang pertama itu menjawab pertanyaan kenapa. Yang sedangkan diagram kedua menjawab pertanyaan apa boundary condition-nya. Ini answering what are the boundary. Bisa nggak hal yang kita temukan tersebut digeneralisir untuk konteks yang lain. Ini yang pertama adalah yang disebut dengan mediation model yang menjawab pertanyaan kenapa construct X mempengaruhi construct Z mempengaruhi construct Y. Contohnya ini di bidang education, math anxiety. Math anxiety mempengaruhi performance. Jadi kalau kita takut dengan matematik, jadi performanya akan turun kan ketika anak didik mengerjakan ujian. Kenapa? Apa sebabnya anxiety affect performance? Ya mungkin saja anxiety ini mempengaruhi short-term working memory, short-term working memory dari anak didik. Ini sebagai salah satu domain dari cognitive ability. Jadi ketika dia udah takut dengan math, nggak bisa lagi mengingat, nggak bisa lagi hal-hal yang dipelajari itu disimpan di working memory-nya, ketika ujian itu tidak bisa dikeluarkan atau bisa dipakai. Jadi math anxiety affect math performance because short-term working memory is affected by the anxiety, dipengaruhi oleh anxiety. Itu mediation model. Why? Contoh yang saya sering pakai di kuliah itu tentang sulit tidur. Kenapa siswa yang sulit tidur itu bisa ujiannya rendah? Sleep deprivation, lack of sleep. Why lack of sleep affect performance? Ya karena kalau kurang tidur bisa anxiety, bisa cemas, nggak merasa siap karena kurang tidur. Ya bisa juga tidak bisa berkonsentrasi ketika ujian. Jadi ada dua penjelasan di situ. Why lack of sleep affect performance, kurang tidur dan tidak bisa fokus. Ini bisa menjawab pertanyaan why tadi. Yang kedua adalah yang disebut dengan moderation model. Construct A affect construct B, tetapi ini dipengaruhi oleh kondisi yang lain. Kondisi ini disebut dengan moderator variable. Misalnya ini, math anxiety mempengaruhi math performance. Jadi kecemasan terhadap matematik mempengaruhi performance anak didik. Itu tidak bisa digeneralisir efeknya berbeda-beda tergantung kepada anxiety dari
orang tua didik sendiri. Jadi anak-anak yang orang tuanya takut matematik, mungkin anxiety dengan math performance ini efeknya lebih negatif. Anxiety-nya lebih mempengaruhi performance untuk anak-anak yang orang tuanya juga takut dengan matematik dibandingkan dengan anak-anak yang dari orang tua yang tidak takut matematik. Jadi nggak bisa kita bilang secara general math anxiety effect performance. Mungkin efeknya ini sedikit lebih kurang atau not so much decrease ketika orang tuanya juga tidak takut matematik. Jadi mungkin aja tidak ada hubungan antara anxiety dan performance untuk anak-anak dari orang tua yang tidak takut matematik. Jadi harus dipelajari juga psikologis dari anak dan orang tua sendiri. Bisa juga ini misalnya yang moderator variable ini gender. Misalnya anxiety effect performance tapi beda-beda antara laki-laki dan perempuan misalnya. Mungkin anxiety performance-nya lebih tinggi di perempuan atau sebaliknya. Jadi hal-hal inilah yang bisa mencegah kita untuk mengeneralisir satu fenomena yang kita temui atau kita pelajari. Ini ada hal yang menarik ini yang saya temukan di jurnal Current Direction in Psychological Science tahun 2017. Hubungan antara math anxiety and math performance link itu memang negatif. Anda lihat dari kurva regresinya yang downward sloping. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, math anxiety dari negara-negara yang sebelah kanan ini, math anxiety-nya tinggi, tapi matematik score-nya juga rendah seperti ini. Negara Indonesia di kurvanya di bawah banget ini, math anxiety-nya lebih, indeksnya di atas 20, kemudian matematik score-nya juga di bawah sekali, di bawah 400. Jadi kalau kita sebagai policy decision maker, kalau cuma ngelihat dari performance math-nya aja nggak komplit kan. Kalau kita cuma lihat dari Y-nya aja, dari Y-axis dari performance di matematik ini, nggak memberikan komplit cerita yang komplit karena masalah yang utamanya juga ada di anxiety ini. Pak Ismail, ada background noise lagi, Pak? Sebentar, saya amankan dulu, Pak. Ya. Berasal dari mana ya? Tolong siapa ini yang mic-nya dikontrol? Di unmute aja semua dulu, Pak. Kemudian seperti yang tadi. Terlalu cepat. Oke. Silakan, Pak. Sudah saya mute all. Iya. Agak ironi juga kita bicara tentang education, tapi ada background noise selalu. Ya. Ya, kalau kita lihat lagi ya, saya ulang lagi, Indonesia itu berada di bawah kurva, dan math anxiety-nya sangat tinggi, dan juga math score-nya rendah. Jadi kalau kita cuma berpatokan kepada sumbu Y saja, math performance saja tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kita juga harus melihat ke math anxiety itu intisari dari penelitian atau rangkuman dari riset di area math anxiety and performance link yang Anda bisa baca di Current Direction in Psychological Science. Saya sempat juga tadi ngelihat tadi pagi lihat kurikulum pendidikan matematika. Mungkin saya tidak melihat secara detail, belum menemukan adanya psikologi pendidikan atau apa, nggak tahu, mungkin saya harus lihat teliti lagi. Ini salah satu contoh model munculnya itu di information system, tapi dipakai juga di education. Model teknologi acceptance model bisa dipakai di education, misalnya acceptance dari metode pembelajaran, acceptance dari online learning, virtual learning environment. Menurut model ini,
kenapa orang mau menggunakan teknologi? Karena itu dipengaruhi oleh dua faktor yang utama. Perceived usefulness, berguna nggak teknologi itu, kemudian perceived ease of use, mudah nggak menggunakannya. Dan di tengahnya ini adalah intention. Jadi walaupun seseorang merasa teknologi itu berguna atau gampang digunakan, tapi kalau tidak ada niat, jadi kembali kepada iknama a'malu binniat, semuanya tergantung niat. Kali kalau nggak ada niat itu tidak akan terjadi actual usage, mereka tidak akan menggunakannya. Ini sangat terkenal. Contoh penggunaan model ini di educational context ini dari jurnal International Journal of Educational Technology in Higher Education. Mirip model yang utama tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya itu ada di bagian yang dilingkari ini, perceived usefulness, ease of use, tapi model ini menambahkan beberapa variabel yang lain, variabel quality of internet connection, bagaimana internet connection itu mempengaruhi perceived usefulness atau perceived ease of use. Ya, mungkin dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini bisa dites juga, misalnya internet reliability, internet speed. Ya, mungkin kita juga udah bisa memprediksi bahwa faktor reliability dari internet dan speed akan mempengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar apakah faktor ini bisa digeneralisir across different regions in Indonesia. Mungkin di Sorong coefficient ini sangat kuat sekali. Mungkin di Makassar nggak sekuat di Sorong misalnya. Hal-hal yang seperti ini yang bisa diteliti lebih jauh dengan model yang sama tapi bisa direplikasi di beberapa tempat di Indonesia. Keuntungannya Indonesia karena Indonesia besar. Jadi hal yang bisa kita pertanyakan adalah apakah model ini bisa digeneralisir nggak? Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Kemudian model yang lain yang sangat terkenal juga adalah theory of learned behavior. Kenapa orang mau melakukan behavior itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama attitude. Bagus nggak behavior itu? Contohnya kalau orang yang mau menggunakan teknologi tadi, bagus nggak? Do you like the technology or not? Kemudian subjective norm. Itu orang lain melakukannya nggak itu subjective norm? Apakah orang lain juga menggunakan teknologi itu? Apakah sudah di-approve oleh orang lain? Kemudian perceived behavioral control. Kita punya resources nggak untuk menggunakan teknologi itu? Yang di tengahnya kembali lagi intention, niat lagi. Jadi 3 faktor ini pengaruh behavior. Ini model ini sudah di-cite 79.000, sangat terkenal sekali. Pertama kali muncul diperkenalkan di jurnal OBHDP, Organizational Behavior and Human Decision Processes by psychologist Ichak Akzen di tahun 91. Tapi sudah dipakai di mana-mana, di domain yang di mana. Contohnya nih di domain pendidikan. Saya lupa menaruh sumbernya di sini. Barusan saya temukan ini TPB dalam konteks penggunaan teknologi di classroom. Jadi hal yang baru yang diperkenalkan oleh penulis ini adalah teacher confirmation, perceived teacher confirmation, yang mengukur persepsi siswa terhadap teacher. Misalnya ini salah satu contoh pertanyaan di dalam survei. My lecturer, guru saya, takes time, butuh waktu untuk menjawab pertanyaan saya secara menyeluruh. Jadi ada persepsi dari siswa gurunya nggak menjawab pertanyaan dengan sesungguh. Ada persepsi dari siswanya gurunya mungkin menyepelekan pertanyaan anak didik, yaitu mempengaruhi attitude, subjective norm, and behavioral control, and behavioral intent. Jadi maksud saya untuk memberikan model-model ini adalah bahwa dalam sains, dalam pemodelan ini, tidak semerta-merta kita tuh misalnya memunculkan hal yang baru. Bisa sedikit-sedikit inovasi diberikan kepada model-model yang sudah ada dengan menggunakan konteks dan sampel yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari hal-hal yang seperti ini bisa dipelajari atau dibawa sendiri nanti ke riset S1 dari para mahasiswa. Bisa sekali ini direplikasi lagi dalam konteks Indonesia. Ada juga riset yang
membahas dua model tadi. Karena model TAM, teknologi asset model, dan TPB tadi itu model yang menjelaskan kenapa orang perform behavior. Nah, ini paper yang baru terbit dari peneliti ini 2019. Mana yang model yang lebih powerful? Apakah TAM atau TPB dalam memprediksi adoption? Ini saya quote dari conclusion dari chapter peneliti ini. The contribution of this research, first, it evaluated the values of the TAM and the TPB for studying the intention to use and behavior in using a wiki for group work. The result likely rebutte the view that the TAM is inferior to the TAM. It is not that one model is unequivocally better than the other, but rather than in certain circumstances, the TPB may be more powerful than TAM. Jadi menurut dia, dalam konteks yang lain, yang khusus, misalnya dalam konteks ada social influence, influensi sosial misalnya dari orang tua, TPB ini lebih powerful daripada TAM. Jadi researcher harus hati-hati, should be cautious when selecting ketika mereka memilih appropriate teori yang sesuai dengan konteks riset mereka. Ways to improve TLR. Bagaimana caranya untuk memperbaiki thinking like a researcher? Pertama, baca. Kalau nggak baca, nggak ada yang bisa dikeluarkan. Jadi good writers menurut Steven Pinker, ini psychologist juga, good writers are avid reader. Jadi good writer ini juga pembaca yang baik. Sama dengan good researcher juga pembaca yang baik dan pengamat yang baik. Jadi sebelum bisa menuliskan apa yang kita pikirkan atau mempelajari apa yang ingin kita pelajari, kita juga harus banyak bahan bacaan untuk memperkaya perbendaharaan kata, terutama dalam bahasa Inggris, memperkaya perbendaharaan construct dan operational definition kita. Jadi kosakata, misalnya kita di education, student engagement, student motivation, ability, itu harus diperkaya, harus banyak kosakata tersebut. Kemudian yang kedua, listen, mendengarkan what class researchers talk. Sekarang ada YouTube, kita bisa mendengarkan di YouTube video, mendengarkan para researcher tersebut, gimana mereka menulis artikel atau papernya, bagaimana kita bisa mengenerate idea. Kemudian write ini hal yang sulit, menuliskan ide apapun yang kita pikirkan. Kalau ada ide harus ditulis, jangan nggak ditulis. Jadi ini bisa menjadi kebiasaan yang baik. Dan kalau ada ide, bisa create a folders of ideas in your computer, in your PC. Atau bisa pakai Microsoft Note misalnya. Di tiap ide itu ditulis. Kemudian dalam jangka waktu tertentu dilihat lagi, mungkin bisa improve idenya. Kemudian how to pitch your riset, gimana caranya mempresentasikan riset. Apa tujuannya kita mempresentasikan riset? Tujuannya simple saja, adalah membuat ide kita itu bisa diingat oleh orang, to make it stick. Kalau Anda lihat tadi ya, di model-model yang saya jelaskan tadi, kayak TAM model atau TPB, mungkin ada sebagian besar dari para mahasiswa yang ngomong seperti ini dalam hatinya, wah ini modelnya simpel sekali. Tapi masalahnya adalah, model yang simpel itu tidak semua orang yang memikirkannya. Tidak semua orang yang bisa mencapai menghasilkan model yang simpel tersebut. Ya, tidak terpikirkan sama mereka. Jadi karena model itu sangat simpel, semua orang gampang mengingatnya. To make it stick. Jadi bisa diingat dengan mudah. Itu cara tujuan yang paling tinggi kalau how to pitch your research. Ya, mungkin tantangan sendiri ya, to make it more compelling and coherent and interesting. Saya juga banyak mengalami kegagalan dalam buat paper karena idenya mungkin terlampau kompleks, tidak sederhana, susah dicerna oleh pembaca. Ini common mistake in presenting your research. Ini kesalahan-kesalahan umum dalam mempresentasikan riset kita. Yang pertama, ini terutama yang rekan peneliti di Indonesia. Yang pertama itu titelnya tidak inspiring, sangat khusus gitu. Contohnya riset tentang studi metode matematik XYZ di Papua. Ini kalau kita
kalau kita kirim ke jurnal internasional, reviewernya mungkin bingung kenapa saya harus tahu dengan maths method di Papua. Kenapa Papua? Apa kontribusinya paper ini? Kenapa Papua yang dipilih? Contoh yang kedua, teaching calculus in high school in Bandung. Ya. Ini sangat fokus terhadap daerah dan konteks. Mungkin untuk jurnal Indonesia nggak ada masalah. Kalau jurnal yang levelnya tinggi, jurnal internasional, masalah utama sudah ada di title ini yang sangat khusus. Kemudian abstraknya include memiliki informasi statistik yang sangat general. Salah satu contoh yang favorit mungkin lalu Indonesia is an archipelago. Indonesia adalah negara kepulauan, bla 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 bla. Consists of more than 13,000 islands. Ini selalu ada. Mungkin dalam konteks kekinian, informasi sudah sangat pesat sekarang, sudah bisa diakses sama orang. Wikipedia orang sudah tahu semua tentang Indonesia adalah negara archipelago. Jadi nggak perlu lagi gitu ditulis hal-hal yang seperti ini. Kemudian ketiga yang paling penting adalah riset itu tidak memberitahukan pembaca apa yang sudah kita ketahui di literatur. And then apa yang tidak kita ketahui. Jadi apakah paper yang kita tulis atau riset yang kita tulis ini memberikan sesuatu yang baru terhadap mereka. Apalagi pembaca yang selalu berkutat atau membaca literatur yang paper yang Anda tulis. Jadi kalau dia tidak merasa ada sesuatu yang baru, ya they will not be impressed with your research. Memang tidak akan terkesan dengan risetnya. Kemudian keempat, saya perhatikan adalah risetnya terlampau banyak fokus kepada methods. Nah, mungkin ada euphoria, keinginan untuk memberitahukan reader bahwa saya sudah bisa metode ini loh. Nah, jadi kesan yang timbul adalah ini sepertinya adalah paper yang memperlihatkan penggunaan metode baru yang researchernya baru mempelajari gitu. Jadi sebaik mungkin hindari kesan-kesan yang terjadi seperti ini. Masalah di riset bukan masalah penggunaan metode, tapi adalah konteks atau riset question apa yang bisa menjawab atau riset atau solusi dari riset apa yang bisa menjawab contextual research questions. Jadi bukan masalah metode. Apa permasalahan yang secara substansi yang ada di domain. Tadi ini slide terakhir wrap up untuk thinking like researcher or educational researcher or social science researcher yang menggunakan survey based method or modeling rely on critical thinking. Mereka menggunakan critical thinking. Kemudian mereka memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap definisi dari konstruk dan bagaimana mengukur konstruk tersebut. Kemudian yang ketiga, use diagram or model to represent the relationship of interest. Kemudian follow the law of parsimony, appreciate feedback, and frame ideas to make them stick. Ya, berikut akhir dari presentasi saya. Mungkin kita bisa question and answer 10 menit, kemudian kita akhiri session ini. Ya, end of presentation. Thank you very much. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ismail. Terima kasih Mas Ahmad. Alhamdulillah sebelum pandemi kita selalu bicara 4.0, selalu bicara bahwa kita di Papua bisa mengikuti kuliah orang yang sementara ada di UK, dan alhamdulillah justru dengan pandemi ini memberikan kesempatan kepada kita justru menjadi katalisator sehingga apa yang kita obrolkan di masa sebelum pandemi terwujud di masa-masa pandemi ini. Silahkan Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan, kita punya waktu kurang lebih 10 menit. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Kuliah tamu ini dilaksanakan bersama HMJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, bersama dengan SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, juga Prodi PAI, Pasca Sarjana Yayan Sorong, dan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sorong turut bergabung bersama-sama dengan kita. Silakan kalau ada pertanyaan, tadi ada yang chat, ya silakan berturut-turut Ibu Mbak Endang dengan Pak Adnan. Silakan yang pertama Mbak Endang dan berikutnya Pak Adnan. Mohon singkat karena waktu kita terbatas. Silakan Mbak Endang, kemudian Pak Adnan. Sebenarnya tadi setiap sesi paparan, saya langsung ya. Silakan, silakan. Silakan. Tadi setiap sesi paparan saya menyimak ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dalam kepala saya sebagai peneliti pemula ya istilahnya, ingin melakukan segala macamnya dengan penjelasan Pak Ahmad. Terutama yang paling dasar sekali, ini riset yang gampang sekali dilakukan, apalagi di S1 ya. Biasanya teman-teman mahasiswa ini kan yang baru S1 itu kesulitan ya. Gimana kita menggeneralisir hasil penelitian yang mudah gitu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, apakah kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Iya. Yang paling dasar banget gitu Pak. Makasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya silakan Pak Adnan. Saya jawab langsung aja dulu Pak Ismail ya. Oh oke, dijawab langsung. Dijawab langsung Mas. Silakan. Iya, saya tidak mengkhususkan misalnya untuk riset ya, untuk apalagi terhadap mahasiswa ya. Ketika mahasiswa saya misalnya datang dengan sebuah ide ya, kebetulan saya memang lebih orientasinya ke kuan, tapi pada dasarnya tidak ada dikotomi sebetulnya, tergantung minat dari mahasiswa tersendiri. Misalnya kualitatif juga bisa menjawab hal-hal yang sama mungkin dengan kuan, tapi kualitatif dan kuantitatif kan ada plus minusnya masing-masing. Misalnya kan kalau kuantitatif mungkin tidak bisa lebih dalam mempelajari masalah karena tidak ada depth interview misalnya. Jadi masalahnya bukan metode, tapi masalahnya adalah problem apa yang harus menjadi tantangan yang harus dijawab. Itu yang menjadi hal yang utama sebetulnya sebagai pendidik. Jadi bukan menyodorkan misalnya, ya kita berikan kesempatan mahasiswa untuk menjadi dua hal, tapi ketika mengenerate idea, pertanyaan pertama adalah what are the problems that you want to solve misalnya. Nggak perlu problem yang muluk-muluk ya. Tapi intinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencicipi pengalaman sebagai researcher. Walaupun misalnya peneliti untuk skala S1 ya, saya masih permisif bahwa mahasiswa bisa misalnya cuma mereplikasi model yang di luar kemudian diterapkan di Indonesia, dengan satu hal bahwa mahasiswa harus bisa mengkritisi misalnya kenapa finding-nya tidak sama dengan yang di luar. Jadi yang penting adalah substansi atau domain dari permasalahan yang dijawab. Metodenya bisa aja kualitatif, kuantitatif. Mungkin mudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Endang tadi. Silakan pertanyaan yang lain, Pak Ismail. Ya, silakan Pak Adnan. Mudah-mudahan Pak Adnan masih monitor bersama dengan kita. Kalau tidak monitor, saya bacakan pertanyaannya, Mas Ahmad. Pertanyaannya ini adalah filosofi matematika khususnya atau seluruh ilmu-ilmu eksakta umumnya adalah belajar jujur, kejujuran dan keapadaan, sebagaimana rumus matematika yang pasti, asli, link, dan match, dan tidak mungkin membohongi hasil. Di mana masalah radikalnya, kita di Indonesia banyak ahli matematika, tapi pada saat yang sama banyak kasus jembatan dan bangunan yang roboh karena salah hitung. Di mana problemnya? Banyak yang ahli matematika, tapi ordinary crime, korupsi di Indonesia tak kunjung susut. Atau mungkin ini ada hubungannya dengan karakter masyarakat. Kira-kira menjawab pertanyaan Pak Adnan ini seperti apa, Mas Ahmad? Silakan. Feeling saya Pak Adnan mungkin udah tahu itu jawabannya.
Itu pertanyaan retoris, mungkin Pak Anan sendiri sudah tahu. Ini pertanyaannya sangat global ya. Jadi masalah korupsi, masalah kualitas pendidikan itu tidak Indonesia saja yang mengalami hal-hal seperti ini. Di belahan dunia yang lain juga ada hal seperti ini. Contohnya ini baru-baru ini terjadi itu ledakan di Beirut kan. Sudah 6 tahun misalnya amoniak disimpan, pasti juga ada engineer yang bagus di situ, orang-orang yang bagus di situ, tapi juga ada manipulasi di situ gitu. Nah, ini pertanyaannya, saya tidak bisa memberikan solusi that fits for everything ya. Jadi, ya tugas kita sebagai pendidik adalah menyiapkan generasi-generasi yang bersifat jujur, profesionalisme. Tapi masalahnya adalah ketika anak didik kita udah keluar dari institusi pendidikan, mereka dididik cuma 3 tahun, mereka didik cuma 4 tahun. Tapi ketika sudah di masyarakat berapa tahun mereka? 10 tahun, 4 tahun. Apakah betul apa hal yang kita tanamkan ketika di dalam kelas dulu masih sama kekuatannya setelah mereka 10 tahun di luar? Itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kan. Kalau kita misalnya memodelkan corruption behavior, ya ada juga paper yang membahas corruption behavior dan quality of education. Karena rentang waktu dari keluar dari institusi pendidikan sampai mereka berkarya itu sangat jauh sekali kan. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Idealnya kan pendidikan membentuk manusia-manusia yang berwatak jujur kan gitu. Menghitung dengan benar, kan ada masalah dengan hitungan segala macam, tapi itu hal yang ideal yang kita maui sebagai pendidik. Nah, begitu aja jawaban saya Pak Ismail. Mungkin Pak Anan tuh juga pasti tahu jawabannya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau dalam kuliah tamu kita ini ada kesilapan, ada kekurangan dari saya. Southeast Asia Academic Mobility akan melaksanakan satu lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakan terkait dengan matematika, tapi matematika dalam konteks interdisciplinary. Matematika dalam tadi seperti yang disampaikan juga oleh Mas Ahmad bahwa boleh jadi adalah dia kaitannya matematika dan budaya, matematika kaitannya dengan ethno-mathematics dan seterusnya. Kita akan mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk turut dalam kegiatan lomba tersebut. Sebelum kita akhiri, minta tolong Rias jikalau bersedia dibuka videonya supaya didokumentasikan oleh teman-teman panitia. Silakan didokumentasikan Rias. 1, 2, 3. Ya, supaya boleh jadi dokumentasi. Ya, sekali lagi Rias, 1, 2, 3. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Kakak Ara. Di perjalanan hidup dulu pernah dipertemukan dengan Kakak Ara dalam 1 tahun pelatihan bahasa bersama-sama. Alhamdulillah pertemuan di masa lalu itu memperkenalkan dengan Mas Ahmad hari ini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Saya punya kesempatan untuk jalan ke UK kembali. Januari yang lalu, alhamdulillah saya ada kelas di University of London tentang Muslim Minority. Kelasnya sekarang online sampai setahun yang akan datang, sehingga belum ada lagi tatap muka. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua sudah bergabung. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 dan Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Sorong yang juga bergabung. Kawan-kawan, bagi yang memerlukan sertifikat, electronic certificate, ada Google Form untuk kehadiran sudah disiapkan oleh teman-teman HMJ. Mohon diisi. Sekali lagi terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Kakak Ara atas dukungannya. Salam dari kami di warga Papua. Mudah-mudahan insya Allah suatu waktu bisa bertemu langsung ketika pandemi ini segera berlalu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih bergabung. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, ada info sedikit ya. Mas Ahmad, Bapak terima saya kasih. itu dosen. Ini alhamdulillah koneksinya
Iya. Oke. Bapak saya itu dosen, beliau udah almarhum dulu dosen di UNAN, tapi juga ngajar lama di Universitas Muhammadiyah. Mulai juga dulu di sekolah Muhammadiyah, STM Muhammadiyah. Jadi saya dekat dengan keluarga Muhammadiyah. Sekedar intermezzo aja. Bergabung bersama kita ini Mas Ahmad, Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Jika suatu waktu pembukaan kuliah semester yang akan datang, Mas Ahmad masih bersedia kita ganggu, mohon kesediaannya kita menjadwalkan kuliah umum untuk di FKIP. Ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salah satu kesyukuran kita, Universitas Muhammadiyah Sorong, tidak hanya untuk orang-orang Muhammadiyah, Mas, bahkan banyak orang saudara-saudara kita, orang Katolik, Protestan, itu yang disebut oleh Mas Ahmad Mukti bahwa Protestan Muhammadiyah yang dalam disertasinya. Iya. Terima kasih banyak Mas Ahmad, terima kasih Kakak Ara, semuanya terima kasih. Kita akhiri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi